Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada, dan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda saat ini. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih terbaring lemah di tempat tidur, baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita dan Anda sekalian diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita melakukan segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk kita saat ini yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal pertama ayat 6 dan 7 begini dikatakan. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, iman nilainya lebih tinggi daripada emas yang fana. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah mengizinkan kita berada dalam pencobaan dan duka cita, agar setelah pengujian iman, barulah terbukti kesungguhan iman kita. Sebagaimana emas dimurnikan di dalam tungku perapian, demikian juga iman kita harus dimurnikan dari elemen-elemen asing, seperti prasangka dan pemikiran alami. Ketika ujian datang, itu adalah sesuatu yang sangat positif. Pencobaan dan ujian untuk memurnikan iman kita dan membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi di dalam Allah. Semua perkataan dan tindakan kita harus lahir dari iman yang sejati. Jadi iman kita harus dimurnikan. Apapun yang lahir di luar iman seringkali adalah dosa. Saudara, Rasul Petrus menulis surat ini kepada anggota jemaat mula-mula, yaitu para pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Asia Kecil, serta daerah-daerah lainnya, yaitu orang-orang pilihan Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang telah teruji dan telah melihat peristiwa pencurahan Roh Kudus dan yang sudah memenangkan pertarungan rohani melalui pemberitaan Injil dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tidak lagi memikirkan dirinya sendiri seperti mencari ilmu selamat, tetapi mereka setia dalam menghadapi setiap pencobaan. Saudara, pengajaran iman ini menegaskan bahwa sukacita Kristen tidak tergantung pada situasi, tetapi pada relasi dengan Kristus. Walaupun sementara waktu harus berduka cita, hati tetap dapat bersuka cita karena mengetahui bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Iman yang tahan uji lahir dari keyakinan bahwa hidup ini berada di tangan Tuhan dan tidak ada penderitaan yang sia-sia di hadapannya. Saudara-saudari, membuktikan iman tidak cukup dengan tutur kata yang indah, tetapi dilakukan dengan apa yang berkenan kepada Tuhan melalui sikap dan perilaku kita sehari-hari, terlebih di dalam menjalani aktivitas satu hari ini. Jika harus mengalami pencobaan, penderitaan, bahkan penyiksaan, ingatlah Tuhan Yesus telah lebih dahulu dan para orang martir telah mengalaminya dan menyaksikan bahwa Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu jangan pernah putus asa dalam penderitaan. Karena penderitaan adalah api pemurnian yang membuktikan iman kita apakah asli, apakah benar, apakah sungguh-sungguh percaya, dan membuat kita lebih bergantung kepada Tuhan dan akan berbuah kepada kemuliaan yang kekal. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.